Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Indri Sofianti, NPM 2121020201. Dengan saya, Dea Amalisya Putri, NPM 2121020167. Nama saya Karisma Lunafayani, NPM 2121020213. Dengan saya Ervina Munawar, NPM 2121020185. Di sini kami akan membawakan materi mengenai diksi, kata baku, dan kata tidak baku. Pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu, seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapat hasil tertentu. Ciri-ciri diksi. Diksi mempunyai ciri-ciri yaitu yang satu, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pilihlah kata yang digunakan untuk membedakan nuansa makna, kata dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi dan nilai para pembaca maupun pendengar. Yang terakhir, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Syarat-syarat ketetapan diksi. 1. Penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. 2. Penggunaan kata sinonim yang maknanya secara cermat. 3. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan mirip. 4. Penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. 5. Harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan pidato agar ketetapan diksi terjamin. Jenis diksi. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Penjelasan jenis-jenis diksi adalah sebagai berikut. Diksi berdasarkan maknanya. 1. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. 2. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Diksi berdasarkan leksikal. 1. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. 2. Antonim adalah kata yang memiliki arti kata berlawanan dengan kata lain. 3. Homonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama namun artinya berbeda satu sama lain. 4. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda namun lafal sama. 5. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda namun ejaan sama. 6. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. 7. Hipernim dan hiponim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat mewakili oleh kata hipernim. Tujuan dan fungsi diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Ketepatan pemilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis dan pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Dan kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber pada kamus bahasa dasar Indonesia. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya sesuai dengan EYD ejaan yang disempurnakan. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan bahasa yang bersifat resmi dan bentuk surat maupun naskah pidato. Ciri-ciri kata baku yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. 5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks. 6. Tidak mengandung makna ganda dan titik rancu. Tidak mengandung arti pleonasme atau menambahkan kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang ke-8, tidak mengandung hiperkoret. Adapun fungsi kata baku, yang pertama adalah sebagai pemersatu, yang kedua sebagai pemberi kekhasan, yang ketiga pembawa kewibawaan, yang keempat kerangka acuan. Pengertian kata tidak baku adalah kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai aturan atau kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya.
Ciri-ciri kata tidak baku adalah biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, sudah dipengaruhi oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Yang ketiga, sudah dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya mudah berubah-ubah. Dan yang terakhir, memiliki arti yang sama meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Contoh kata baku dan tidak baku yang sering keliru diantaranya banyaknya kata baku yang ada di KBBI adalah praktek, praktik, nasihat, nasihat, izin, izin, contekan, contekan, silaturahmi, silaturahim, dan yang terakhir stoples dan toples. Kesimpulannya adalah diksi memiliki kebersamaan, yaitu sama-sama penulis ingin menyampaikan sesuatu pada hasil karya dengan pembaca dapat memahami tujuan dan tujuan penulis. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang dijadikan pokok acuan, yang dijadikan dasar ukuran, atau yang dijadikan standar. Digunakan secara efektif, baik dan benar. Efektif karena memuat gagasan-gagasan yang mudah diterima dan diungkapkan kembali, baik karena sesuai kebutuhan ruang dan waktu, dan benar karena sesuai kaidah kebahasaan secara tertulis maupun terucap. Bahasa tidak baku adalah ragam yang berkode. Bahasa yang berbeda dengan kode bahasa baku dapat dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Bahasa tidak baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, teman, dan lain-lain. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.